saya Atia Zahra dalam program acara Bidar Podcast. Podcast hari ini kita akan membahas seputar kampus Universitas Bina Dharma. Dan sedang bersama kita ada Bapak Isman, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Dharma nih. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak seputar kampus Bina Dharma. Ya. Bagaimana sih perkembangan Bidar secara umum dalam masa pandemi ini? Baik. Alhamdulillah Universitas Bina Dharma selama mulai pandemi ya, lebih kurang setahun lebih lah sampai dengan saat ini, terus dapat menyelenggarakan program pembelajaran, penelitian, pengabdian, walaupun memang terbatas karena situasional. Mahasiswa belajar berinteraksi dengan dosen itu melalui fasilitas pembelajaran e-learning sesuai arahan pemerintah, dan kita memang sudah lebih kurang 5 tahun terakhir belakangan sebelum pandemi memang sudah menyelenggarakan pembelajaran secara dual. Jadi mahasiswa selain belajar di kelas juga disupport oleh sistem e-learning. Jadi secara umum alhamdulillah tidak terganggu, jadi mahasiswa bisa terus belajar. Memang ada catatan di sana sini lah, karena memang ini adalah hal yang baru, kesulitan signal misalnya karena mahasiswa berada di daerah. Iya. Namun perlahan-lahan dengan dukungan pemerintah, karena mahasiswa juga semua ya, ini mahasiswa, dosen, tenaga akademik juga itu kan mendapatkan support dari pemerintah terkait dengan penggunaan pulsa ya dari pemerintah, sehingga ya secara umum lah secara umum dapat kita katakan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Beberapa jenis kegiatan yang membutuhkan aktivitas fisik itu masih dimungkinkan, misalnya penggunaan laboratorium untuk praktikum dengan protokol yang sangat ketat tentunya. Kadang juga ujian, ya. Jadi ada beberapa program studi yang ujian secara online, tapi ada juga 1-2 yang mencoba untuk menyelenggarakan ujian akhir skripsi itu dengan menggunakan fisik ya, selain virtual. Jadi alhamdulillah menurut saya sih secara umum proses perkuliahan berjalan dengan lancar, dan kita mendukung program pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID. Nah, untuk peraturan yang terkait tatap muka terbatas yang dikeluarkan oleh pemerintah apa saja Pak? Oke, baik. Nah, baru-baru ini kita mendengar bahwa Kementerian ya melalui surat edaran Dirjen Dikti nomor 4 tahun 2021 tertanggal 13 September itu memungkinkan untuk perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tentu itu dengan di dalam surat edaran tersebut berbagai aspek harus terpenuhi, dan yang paling utama adalah mengutamakan kesehatan ya, aspek kesehatan. Dasar kebijakan bagi perguruan tinggi tentu selain itu ada keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 384 itu ya, tahun 2021. Kemudian juga ada keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID. Jadi kita perguruan tinggi maupun juga sekolah, saya kira ya, sekolah dasar, sekolah menengah harus merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, salah satu poin utama yang harus kita comply gitu, yang harus kita betul-betul laksanakan adalah bahwa dalam proses
pertemuan tatap muka tersebut, baik dosen, ini di universitas ya, baik dosen maupun mahasiswa harus sudah divaksinasi. Nah itu. Harus divaksinasi. Ya. Untuk persiapan yang dilakukan Universitas Bina Dharma terkait perkuliahan tatap muka yang terbatas ini apa aja, Pak? Oke, baik. Nah, UBD tentu sangat concern dengan hal tersebut ya. Kita juga memperhatikan instruksi Mendagri nomor 41 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada level 3, 2, dan 1. Palembang alhamdulillah saat ini sudah pada level 2 yang memungkinkan aktivitas tatap muka secara terbatas dilaksanakan, dan juga beberapa hal yang menjadi ketentuan yang harus kita ini patuhi. Nah, beranjak dari sana kemudian dicoba kita untuk menyiapkan pelaksanaan tatap muka terbatas. Di antaranya di dalam persiapan tersebut tentu adalah fasilitas ya. Tadi persyaratan dari kementerian bahwa seluruh mahasiswa maupun dosen yang menyelenggarakan proses kegiatan pembelajaran di kampus secara fisik itu harus sudah vaksinasi. Artinya kita harus memiliki mekanisme untuk melakukan pemeriksaan. Satu. Kedua, kita juga berusaha untuk membantu mahasiswa untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah kita mulai vaksinasi bekerjasama dengan pemerintah Kota Palembang, Dinas Kesehatan, pada mahasiswa. Ya, tahap pertama ya Pak? Tahap pertama, dan ini sudah tahap kedua. Memang baru lebih kurang 1.000 ya kemarin, padahal jumlah mahasiswa kita 7.000. Kami berharap mahasiswa mungkin karena banyak yang di daerah-daerah juga sudah memperoleh vaksinasi. Nah, ini yang sekarang sedang kita kerjakan, mengumpulkan basis data siapa yang sudah divaksin, siapa yang belum, agar kita memiliki kesiapan. Ya. Nah, untuk bisa menyelenggarakan itu tadi, maka kita harus memeriksa apakah semua orang sudah divaksin. Kita akan menggunakan basis data Peduli Lindungi direncanakan. Nah, ini juga yang sedang kita siapkan. Ternyata proses persiapan ini tidak sederhana yang kita duga sebelumnya, di mana kalau diketahui beberapa waktu yang lalu kita sudah merencanakan sebenarnya akan memulai pelaksanaan PTM pada tanggal 25 Oktober ya, minggu keempat. Tetapi melalui rangkaian evaluasi dan situasi kesiapan berdasarkan kondisi-kondisi, termasuk jangan lupa bahwa ternyata setelah keluarnya surat diperbolehkan pelaksanaan PTM terbatas, perguruan tinggi minimum harus memiliki jangka waktu paling tidak 2 bulan untuk melakukan threshold persiapan sejak itu diperbolehkan. Jadi kita surat edaran Dikti itu tanggal 13 September, berarti 2 bulan setelahnya ya Oktober dan November. Nah, selain itu juga kesiapan kita sampai hari ini masih berproses. Kita masih menyiapkan infrastruktur untuk memastikan di mana setiap kali masuk harus diperiksa, dan selama proses pembelajaran kita harus patuh dengan kapasitas di mana maksimum sebanyak 25-30% saja yang ada di dalam kampus. Dan model sirkulasi tata kelola pelaksanaan ini yang saat ini sedang kita siapkan. Nah, ya dari kondisi tersebut maka dengan ya tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak
yang sudah berharap ini. Iya. Kami paham, khususnya mungkin mahasiswa yang sudah sangat berharap bisa melaksanakan kuliah tatap muka, tetapi kita juga harus, dan Universitas Bina Dharma tetap concern pada aspek kesehatan dan memenuhi ya ketentuan pemerintah. Sehingga mari kita mempersiapkan ini dengan lebih baik. Ternyata ada beberapa hal yang mesti kita penuhi sebelum pelaksanaan kegiatan terbatas itu dapat kita laksanakan dengan baik. Jadi perkiraan kapan kita akan tatap muka, Pak? Ya, kalau melihat masa semester ganjil ini sudah berjalan dan threshold waktunya menjelang Desember, itu artinya sudah mendekati akhir perkuliahan, dan efektivitas persiapan kegiatan. Jadi kita memperkirakan secara efektif pelaksanaan tatap muka terbatas itu mungkin baru akan bisa dilaksanakan secara baik pada semester genap. Namun ada beberapa, ini seperti semester sebelumnya, ada beberapa pelaksanaan program pembelajaran khususnya praktek, ya, praktikum, beberapa kegiatan di kelas, di laboratorium, atau kegiatan di mekanisme ujian yang memang membutuhkan tatap muka secara terbatas. Maka sesuai dengan ketentuan, nanti ketua program studi mengajukan kepada dekan yang bersangkutan, fakultas bersangkutan, kegiatan apa, proses praktikum seperti apa yang membutuhkan tatap muka terbatas. Nanti oleh dekan disampaikan kepada Satgas COVID Universitas Bina Dharma, dan kita mengajukan izin ke Satgas COVID Kota Palembang. Jadi dalam suasana yang saat ini, dalam kondisi yang saat ini, aktivitas apapun yang kita lakukan di dalam kampus itu tetap harus kita ajukan izinnya ke Satuan Tugas ya COVID-19 di Kota Palembang. Iya. Dan bagaimana sih harapan Bapak mengenai perkuliahan yang akan datang? Baik, ya tentu pertama kita sama-sama berharap kondisi ini semakin baik ya. Kota Palembang menuju level 1, artinya tidak ada kasus, tidak ada pertambahan kasus, sehingga kondisi proses pembelajaran tatap muka yang kita inginkan itu bisa segera terrealisir dengan baik. Kemudian berikutnya kami berharap agar mahasiswa utamanya betul-betul memperhatikan soal vaksinasi. Kami menghimbau walaupun tidak melakukan vaksinasi di Universitas Bina Dharma karena misalnya tidak berada di Palembang, kami mohon berharap seluruh adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada agar dapat mengikuti proses vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dimanapun, karena itu akan menjadi persyaratan Anda ke depan untuk dapat melaksanakan kegiatan di dalam kampus. Nah, bagi mereka yang memiliki komorbid, sesuai surat edaran Dirjen, dimungkinkan dengan mendapatkan dukungan atau penjelasan dari dokter terkait ya. Ada beberapa situasi kesehatan yang misalnya menderita penyakit jantung sehingga dia tidak bisa divaksin dan seterusnya. Nah, itu harus kita dilaporkan. Kemudian tentu kita berharap selain tadi kesiapan bisa segera kita selesaikan, ada beberapa hal juga yang barangkali adik-adik perlu juga ini ketahui nanti, bahwa ketika proses pelaksanaan kuliah fisik dilakukan, ada beberapa kondisi yang betul-betul harus kita perhatikan.
secara seksama ya, karena ini untuk kesehatan dan keselamatan kita ini bersama. Di antaranya misalnya bagi mereka yang dalam kondisi tidak sehat ya jangan datang ke kampus. Jadi mari kita mengukur ya kondisi kita masing-masing dan terus mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker setiap saat, kemudian menjaga jarak dan seterusnya. Nah, UBD sendiri saat ini dan terus berupaya ke depan itu mempersiapkan semua kesiapan infrastruktur yang tadi kita sampaikan. Saat ini kita sedang menyiapkan bagaimana agar kita bisa terkoneksi dengan sistem Peduli Lindungi, agar kita bisa memeriksa data dari setiap mahasiswa maupun dosen nanti yang beraktivitas dalam perkuliahan. Kemudian juga sesuai dengan standarisasi pelaksanaan PTM, kita harus menyiapkan ruang isolasi dan fasilitas kesehatan yang menjadi syarat ya, yang menjadi syarat bisa beroperasinya kuliah tatap muka terbatas itu. Dan diantaranya fungsi dari ruang isolasi dan fasilitas kesehatan itu adalah untuk menyiapkan dukungan jika nanti terjadi kedaruratan COVID. Dan yang terakhir tentu juga kita namanya terbatas yang hanya bisa dilaksanakan hanya kegiatan akademik saja. Jadi karena saya paham ada beberapa anak-anak, adik-adik mahasiswa, organisasi yang sudah bertanya apakah sudah boleh menyelenggarakan kegiatan keorganisasian. Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur itu. Jadi izin yang diberikan, surat edaran dari Dirjen, dari kementerian itu hanya membahas terbatas pada kegiatan pembelajaran, penelitian di dalam dan pengabdian ya, termasuk ya tentu kalau pembelajaran laboratorium dan skripsi tadi. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan terakhir tentunya pihak kampus itu akan benar-benar mengoptimalkan Satgas COVID. Jadi kita di Universitas Bina Dharma juga memiliki satuan tugas COVID-19 yang terus berkoordinasi dengan satuan tugas COVID-19 Kota Palembang dan Provinsi Sumsel. Demikian. Jadi untuk tatap mukanya itu tunggu ada praktek gitu Pak ya? Jadi gini, untuk pembelajaran di kelas, kita saat ini masih mempersiapkan semua fasilitas yang dimaksud tadi. Jadi diperkirakan paling cepat itu di semester genap ya, semester genap nanti. Nah, bagi program studi yang membutuhkan pelaksanaan kegiatan praktikum misalnya, mengakses laboratorium secara terbatas, bagi pembelajaran ini sama seperti sebelumnya, ini kuliah di semester sebelumnya, dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan pertemuan secara terbatas tadi dengan mengajukan izin kepada dekan dan nanti kita akan mengajukan kepada Satgas COVID Kota Palembang. Dan sama seperti yang sebelumnya, setelah MIT ya, biasanya itu difokuskan, diatur sedemikian rupa pelaksanaannya setelah MIT semester. Oke sahabat Bidar, tidak terasa kita udah di penghujung acara pada podcast hari ini. Terima kasih kepada Bapak Isman yang telah menyempatkan hadir di acara podcast kita pada pagi ini. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.